Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, di sini ada datanya, dari mulai nomor jurnal, dokumen sumber, tanggal pembuatan dokumennya, nilainya, dan keperluannya. Bapak dan Ibu pun bisa melihat penjurnalannya dengan mengklik lihat. Nanti Bapak dan Ibu akan bisa melihat detail dari dokumen yang kita tarik dari SIPD Penata Usaha, dan juga di sini Bapak dan Ibu bisa melihat penjurnalannya. Di mana untuk saat ini yang sedang ditampilkan ini adalah jurnal untuk LRA Bapak dan Ibu. Namun saat ini dan sedang kita usahakan di minggu ini beres untuk meng-create secara otomatis untuk jurnal LO dan neracanya juga Bapak dan Ibu. Jadi dengan sekali mengklik approve, Bapak dan Ibu bisa langsung tercreate jurnal LRA, LO dan neracanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini juga kita bisa memfilter dari jenis dokumennya, dan kita bisa memfilter dari range tanggalnya dari dokumen SP2D, TBP atau STS yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Apabila di-approve, nanti datanya akan mengalir dari mulai buku jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Lalu kita juga sudah mengintegrasikan akhlak ini dengan pembiayaan Bapak dan Ibu. Di mana di sini di data pembiayaan ini sudah kita tarik datanya, dan di sini akan muncul jurnal-jurnalnya. Di mana di sini juga sama halnya dengan yang jurnal belanja tadi, kita bisa memfilter berdasarkan status. Kita juga bisa mencari dari nomor buktinya atau keterangan referensi, dan juga kita bisa memfilter tanggal awal hingga tanggal akhir dari jurnal yang ingin kita tampilkan. Di mana di sini kita juga akan melihat dari penjurnalannya secara otomatis dari jurnal pembiayaan tersebut Bapak dan Ibu. Sama halnya dengan yang jurnal belanja dan pendapatan, Bapak dan Ibu pun bisa mereklasifikasi atau mengkoreksi dari jurnal tersebut. Dan caranya tetap sama Bapak dan Ibu, dengan cara mengklik reject, lalu nanti masuk ke jurnal umum. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di sini juga kita ada untuk transaksi non-anggaran. Namun sepertinya saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari jenis transaksinya, karena di sini ada 17 skenario transaksi non-anggaran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa melihat secara detailnya di manual booknya. Nanti akan saya share untuk linknya. Di mana dari setiap skenario transaksi non-anggaran ini, kita mempunyai logika akuntansinya masing-masing Bapak dan Ibu, dan sudah kita terapkan di dalam sistem. Misalnya katakanlah untuk penyisihan piutang, di mana di sini kita perlu menginputkan dulu data penyisihan piutangnya, nanti diklik simpan, dan nanti akan muncul Bapak dan Ibu di sini untuk jenis-jenis piutangnya yang tadi sudah diinputkan. Karena untuk skenario jenis piutang ini atau data penyisihan piutang ini nanti akan mempunyai relasi dengan skenario nomor 3 untuk penghitungan beban penyisihan piutang yang nanti akan ada perhitungannya secara otomatis di sini Bapak dan Ibu, berdasarkan dari jenis piutang yang nanti akan muncul di sini berdasarkan skenario nomor 2 yang tadi diinputkan. Seperti itu salah duanya dari transaksi non anggaran Bapak dan Ibu. Di sini ada 17 skenario, namun tidak akan saya jelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengeceknya di manual book. Nah, Bapak dan Ibu pun nanti apabila sudah menginputkan data jurnal di transaksi non-anggaran, Bapak dan Ibu perlu meng-approve juga untuk transaksi non-anggaran tersebut di menu jurnal to approve, submenu transaksi non-anggaran. Nah, di mana Bapak dan Ibu di sini ada contohnya untuk beberapa transaksi non-anggaran yang sudah kita coba. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan approve, reject, atau bisa unapprove ataupun unreject. Nah, apabila di reject, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengeditan. Sama halnya seperti yang jurnal umum tadi Bapak dan Ibu. Apabila di reject,
Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk lagi ke menu input transaksi non-anggaran, lalu masuk ke tab jurnal reject. Nah, di mana di tab jurnal reject ini bisa kita lihat detailnya, alasan penolakannya. Apabila ubah data, Bapak dan Ibu bisa melakukan edit dari transaksi non-anggaran tersebut. Nanti apabila sudah diedit, tinggal diklik simpan. Dan setelah diklik simpan, nanti Bapak dan Ibu tinggal masuk lagi ke jurnal to approve untuk transaksi non-anggaran dan meng-approve dengan data yang sudah diedit. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu setelah Bapak dan Ibu sudah meng-approve dari jurnal-jurnal baik itu dari anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran serta jurnal umum, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat data-data jurnal yang muncul di buku jurnal ini Bapak dan Ibu. Di mana nanti data-data yang muncul ini adalah jurnal-jurnal yang sudah di-approve beserta dengan kode rekening, nama rekening, dan pasangannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu pun bisa melakukan filter, baik itu dari nomor jurnal, atau dokumen sumbernya, atau bahkan dari tanggalnya Bapak dan Ibu. Seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Lalu dari buku jurnal ini, Bapak dan Ibu pun bisa melakukan pencetakan, baik itu dalam bentuk Excel dan juga PDF, Bapak dan Ibu. Lalu data-data jurnal tersebut pun nanti akan masuk ke buku besar, di mana di buku besar ini Bapak dan Ibu bisa memilih klasifikasinya. Apakah ingin mencari dari level akun, kelompok, hingga subrincian objeknya. Lalu Bapak dan Ibu bisa dipilih misalnya untuk di level 3, nanti pun untuk rekeningnya yang akan muncul di level 3. Dan nanti datanya pun dari nominalnya akan terakumulasi secara otomatis oleh sistem menyesuaikan dari klasifikasi yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Kita contohkan misalnya di sini untuk hingga subrincian objek, kita ingin mencari estimasi perubahan sal. Di sini dipilih estimasi perubahan sal, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang berkenaan dengan estimasi perubahan sal tersebut. Lalu Bapak dan Ibu pun bisa mencetak, baik itu dari menggunakan dokumen Excel atau diekspor atau dicetak ke dokumen PDF. Lalu di sini juga nanti akan muncul pagu APBD-nya, ini berdasarkan dari data DPA yang sudah di-approve sebelumnya oleh Bapak dan Ibu. Lalu di sini pun kita sudah bisa memunculkan untuk neraca saldonya Bapak dan Ibu. Dan di sini bisa kita pilih tanggalnya dari transaksi yang berkenaan. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Dan juga nanti Bapak dan Ibu bisa memilih tanggal dari yang Bapak dan Ibu inginkan. Datanya akan muncul dan terupdate secara otomatis. Lalu Bapak dan Ibu bisa mencetak baik itu dalam bentuk Excel dan PDF. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa mencetak laporan keuangan yang sudah terbentuk secara otomatis oleh sistem, baik itu dari laporan neraca, LRA, LO, LPE, LAK, LPSAL, dan nanti kedepannya akan juga untuk CALK. Bapak dan Ibu pun bisa memilih klasifikasinya untuk pencetakan dari laporan neraca tersebut, apakah di level akun, kelompok, jenis, atau SRO. Walaupun biasanya untuk pencetakan laporan keuangan itu di level 3 atau di level jenis, tapi ada beberapa Pemda yang membutuhkan laporan neraca hingga SRO. Jadi kita provide untuk fiturnya sehingga Bapak dan Ibu bisa mencetak laporan keuangan hingga level SRO. Bapak dan Ibu juga bisa memilih tahun awal dan tahun akhirnya untuk memfilternya, dan juga di sini Bapak dan Ibu bisa mencetak dalam bentuk Excel dan juga PDF. Nah, di sini kan ada tahun 2020 ya Bapak dan Ibu untuk data perbandingannya. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gagat juga, bahwa untuk data tahun 2020 ini atau saldo awalnya, Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol import, lalu dipilih untuk tahun berapa, lalu Bapak dan Ibu bisa mendownload template-nya. Ini di-download dulu template-nya.
dalam bentuk Excel, nanti dibuka template-nya. Bapak dan Ibu nanti akan melihat beberapa kode rekening yang perlu diinputkan nominalnya untuk data tahun 2020 tersebut, Bapak dan Ibu. Ini sudah kita susun, jadi Bapak dan Ibu hanya tinggal menginputkan saja nominalnya, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Gagat, apabila datanya sudah ada data di salah satu rekening, Bapak dan Ibu ya. Obu tadi mana? Tadi ada obu nggak? Itu Bapak. Apabila datanya tidak ada data di salah satu rekening, Bapak dan Ibu bisa menginputkan dengan angka 0, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti apabila sudah diisi setiap nominalnya dari kode rekening yang sudah kita siapkan, Bapak dan Ibu bisa mengunggah file importnya dengan diklik file import field yang di sini, yang file import, lalu dipilih dokumen yang tadi Bapak dan Ibu sudah di-save sebelumnya. Lalu diklik tombol ini, tombol import, nanti datanya akan muncul di sini Bapak dan Ibu di tahun 2020 ini. Seperti itu. Lalu untuk laporan LRA pun sama halnya dengan yang laporan neraca. Nah, Bapak dan Ibu di sini bisa memfilter dari range tanggalnya. Bapak dan Ibu katakanlah ingin mencetak laporan LRA yang hanya dari bulan Januari hingga Maret, gitu misalnya Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu tinggal dipilih saja dari sini di filter untuk tanggalnya. Bisa memilih hingga bulan misalnya Maret. Nanti tinggal diklik terapkan. Nanti datanya yang akan terfilter berdasarkan dari range tanggal yang Bapak dan Ibu inputkan. Nah, di mana di sini pun ada untuk kolom realisasi tahun 2020. Untuk mengisikan data realisasi di 2020-nya ini perlu melakukan upload file yang tadi sama hanya di laporan neraca. Yaitu diklik tombol import, nanti dipilih tahunnya, lalu di-download untuk file importnya. Lalu nanti Bapak dan Ibu pun bisa mengisikan dari nominal-nominal kode rekening yang berkenaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti setelah diisi, Bapak dan Ibu bisa mengklik unggah file import menggunakan data Excel yang sudah diinputkan nominalnya tadi oleh Bapak dan Ibu. Lalu diklik tombol import. Itu. Untuk laporan LRA ini sama hanya dengan yang laporan neraca, kita bisa memilih klasifikasinya, apakah ingin di level jenis, hanya ini di set tanggal hari ini, lalu diklik terapkan. Nanti laporan LRA-nya ini akan memfilter berdasarkan dari klasifikasi yang Bapak dan Ibu pilih. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa perhatikan yang mana di sini kode rekening yang muncul adalah kode rekening yang level 3 saja. Itu Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu pun bisa mencetak laporan LRA-nya dalam bentuk Excel dan juga PDF. Seperti itu. Lalu untuk laporan LO pun sama, yang laporan LRA dan neraca. Nanti Bapak dan Ibu pun bisa mencetak dalam bentuk Excel dan PDF. Lalu untuk data 2020 ini menggunakan metode import Excel yang kita import atau yang kita unggah sebelumnya. Menggunakan Excel importnya di download, lalu nanti di-upload kembali. Itu Bapak dan Ibu. Supaya kita bisa mencetak dalam bentuk Excel dan PDF. Termasuk untuk yang LPE, LAK, dan LNPL ini pun sudah kita buatkan secara otomatis, di mana untuk yang LPE, LPL, dan LAK ini
kita bisa mencetak dalam bentuk Excel dan PDF.